Laporan longsor aneh diterima organisasi HART. Mereka adalah pasukan khusus yang dibentuk untuk melindungi bumi. Meskipun salah satu anggotanya menganggap itu sebagai longsor biasa, anggota lainnya menduga itu adalah ulah dari kaiju yang tercipta karena fenomena dari dark matter. Beberapa warga yakin bahwa penyebab longsor tersebut adalah seekor kaiju bernama Arnagaruge. Petugas Kagura yang sebelumnya terlempar di luar angkasa datang dan ingin memeriksa apa yang ada di dalam terowongan, hingga ditemukanlah benda aneh yang ternyata adalah mikroba yang berubah karena efek dari dark matter. Karena petugas Nana mengejar seorang anak yang ingin menyelamatkan anjingnya, mereka berdua malah tertangkap seekor kaiju bernama Arnagaruge. Anggota lain pun berusaha untuk menyelamatkan Nana, sedangkan Kagura yang keluar dari pesawat malah hampir diserang si kaiju. Namun tiba-tiba Ultraman muncul dan memberitahu Kagura bahwa ada Ultraman yang menjadi teman di dalam tubuhnya. Ia adalah Ultraman Neos. Kagura pun mendapatkan perangkat yang merubahnya menjadi Ultraman Neos. Neos langsung melawan Arnagaruge dan menyelamatkan Nana. Kaiju ini ternyata bisa meregenerasi tubuhnya sendiri. Dengan bantuan HART yang membekukannya, Ultraman Neos akhirnya mengalahkan Arnagaruge. Sementara Kagura ternyata masih hidup karena Ultraman Neos menyelamatkannya. Seorang sekretaris dari Biro Kabinet memerintahkan beberapa anggota HART untuk menemui anak-anak yang melaporkan soal menara misterius, yang mana menara itu muncul tiba-tiba pada malam hari. Kagura dan Nana pun menyelidikinya, yang mana Kagura ditemui seorang gadis yang menyuruh mereka untuk tidak mendekati menara tersebut. Tiba-tiba Nana dan anak-anak tadi menghilang. Anggota yang lain pun datang untuk menyelidikinya, hingga ditemukan pintu masuk dari menara tersebut. Mereka menemukan Nana dan anak-anak tadi yang telah disekap oleh alien. Kagura pun menyusul ke dalam dan mendapat info dari gadis tadi bahwa para alien ini adalah alien Zamu. Mereka sebenarnya adalah alien yang malang karena planetnya telah hancur dan sedang mencari tempat tinggal baru. Sang pemimpin berniat mengumpulkan energi dark matter pada menara tersebut. Namun, jika eksperimennya gagal, ia akan menyerahkannya pada Ultraman Neos. Tiba-tiba, menara itu pun hancur seketika. Alien Zamu kini mengamuk menghancurkan kota. Rupanya, gadis tadi adalah Ultra Seven Tuan. Kagura juga ingat momen ketika ia terlempar ke luar angkasa. Jovi meminta Ultraman Neos untuk bergabung dengannya. Kagura akhirnya berubah lagi menjadi Ultraman Neos dan menghadapi alien Zamu. Ia tampak lumayan kesulitan dan tidak tega menghancurkan alien Zamu. Namun dengan bantuan HART, alien Zamu pun berhasil dikalahkan, menyisakan pesawat terbang mereka yang dibiarkan Neos untuk kabur ke luar angkasa. Fenomena aneh terjadi di mana ikan-ikan di laut sekarang mulai berkurang, dan muncul laporan beberapa orang yang melihat adanya kaiju yang datang dari laut. Anggota HART pun ditugaskan untuk menyelidikinya, yang mana Kagura bertemu dengan seorang Pak Tua yang bercerita tentang laut. Rupanya Pak Tua itu adalah pemilik dari akuarium. Keesokannya muncul seekor kaiju yang sayangnya ia tiba-tiba menghilang setelah diserang pesawat HART. Pak Tua tadi menjelaskan bahwa ada saluran air yang kemungkinan menjadi jalan bagi kaiju tersebut untuk datang dari laut. Ternyata benar, radar mendeteksi kaiju tadi sedang menuju ke saluran, namun ia bisa mengejarkan tubuhnya sendiri dan berubah menjadi raksasa lagi. Kagura pun berubah menjadi Ultraman Neos untuk menghadapinya. Neos tampak kesulitan dengan serangan dari kaiju itu. Terungkap kalau kaiju ini sebenarnya adalah kumpulan dari ikan-ikan yang selama ini menghilang. Karena itu, Ultraman Neos mengirim mereka kembali ke lautan. Dua kaiju bangkit sekaligus di kutub utara dan kutub selatan. Mereka kini menuju kota, yang mana HART menduga kalau kaiju ini tercipta dari dark matter yang terjadi pada 3 juta tahun yang lalu. Seorang reporter malah nekat datang ke TKP untuk menyiarkan kaiju yang menyerang tempat tersebut. HART pun langsung melancarkan serangannya, sementara reporter tadi terjebak di dalam sebuah gedung. Tiba-tiba, kaiju yang lainnya datang.
Suaranya mirip dengan suara angin yang membuat Kaiju sebelumnya merasa tenang. Kagura tiba-tiba didatangi seorang pria yang kemungkinan adalah Seven Tuan, menyuruh Kagura untuk berubah menjadi Ultraman Neos dan menghadapi dua Kaiju tersebut. Karena Neos tampak kesulitan, Seven Tuan pun menggunakan wujud aslinya dan bekerja sama dengan Ultraman Neos untuk mengalahkan dua Kaiju itu. Hari berganti, Heart sedang menghadapi Kaiju serangga yang sedang menuju ke pemukiman. Namun, hanya dengan satu serangan saja, Kaiju itu langsung tak sadarkan diri. Namun, baru saja merayakan kemenangan mereka tanpa bantuan Ultraman Neos, mereka mendapat komplain dari para warga yang mengeluhkan bau dari bangkai Kaiju tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk mengubur tubuh si Kaiju ke dalam tanah. Keesokannya, tiba-tiba muncul jamur raksasa di dekat tubuh Kaiju serangga sebelumnya dikubur. Mereka akan menyerang dan menghancurkan jamur itu. Namun rupanya, jamur itu bisa mengeluarkan serbuk berbahaya yang membuat salah satu anggota Heart terluka. Karena itu, Hino yang melakukan penyerangan merasa bersalah dan memutuskan untuk keluar dari Heart. Tak lama kemudian, jamur raksasa tadi malah berubah menjadi Kaiju yang mengamuk. Saat Nana dalam bahaya, Kagura pun berubah menjadi Ultraman Neos untuk menghadapi Kaiju tersebut. Dengan mengejutkan, Kaiju serangga kemarin bangkit lagi karena Kaiju jamur. Neos tentu saja kesulitan melawan mereka berdua sekaligus. Namun dengan bantuan Hino yang kembali mempiloti Winner, Neos pun berhasil mengalahkan si Kaiju jamur. Hari berganti, Kagura dan Nana menjemput Profesor Otomo yang adalah rival dari Sekretaris Fujiwara. Seven Tuan yang menyamar menjadi pria bule menemukan beberapa penjaga di sana sebenarnya adalah alien Zamo. Dan ketika Kagura dimintai Profesor Otomo untuk membuka sebuah koper, ia malah tersetrum dan alat berubah menjadi Ultraman Neos-nya dicuri. Rupanya Profesor Otomo yang mereka jemput adalah alien Zamo yang tidak terima planet mereka hancur karena dark matter, sementara bumi baik-baik saja. Ia memanggil sebuah robot bernama Zamo Revenger. Beberapa pesawat Winner pun menyerang robot itu, sementara Kagura dan Seven Tuan berusaha melawan alien Zamo wujud Profesor Otomo. Kagura juga berhasil merebut kembali alat berubahnya dan menjadi Ultraman Neos untuk menghadapi Zamo Revenger. Sementara itu, alien Zamo yang sekarang paham arti pertemanan akhirnya mundur, dan Seven Tuan menghancurkan alat pengendali yang ada pada tangan Sekretaris Fujiwara. Neos kini dapat dengan mudah menghancurkan pelindung dari Zamo Revenger dan mengalahkannya. Di sebuah pulau, beberapa orang diserang oleh Kaiju ganas. Heart pun ditugaskan untuk menyelidikinya, yang mana mereka menemukan beberapa dinosaurus ganas yang akan menyerang. Namun tiba-tiba, seorang pria bernama Naruse muncul dengan teman Kaijunya bernama Bamo, yang membuat para dinosaurus tadi ketakutan. Naruse bahkan tak ingin meninggalkan Bamo sendirian di pulau itu karena ia telah menyelamatkan nyawanya dari para dinosaurus. Suatu malam, Kagura dan Nana terbangun karena beberapa dinosaurus datang menyerang. Namun mereka selamat karena ada Kaiju raksasa yang datang. Diduga ia adalah wujud raksasa dari Bamo yang sedang marah. Keesokannya, Naruse diserang oleh dinosaurus dewasa dan membuatnya terluka. Karena itu, Bamo berubah menjadi raksasa dan dengan sadis membunuh si dinosaurus. Winner pun ditugaskan untuk menyerang Bamo, disusul Kagura yang berubah menjadi Ultraman Neos. Bamo semakin mengamuk dan menyerang balik Neos. Sebelum Neos hendak menghancurkannya dengan kosen, Naruse memutar lagu dari kotak musiknya yang membuat Bamo menjadi jinak, dan di akhir pulau tersebut pun dikarantina. Kapten dan Ayumi kini sedang berada di kapal.
yang mana ada seorang gadis yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang menyebabkan kerusakan lingkungan di bumi. Kalimat itu ia kutip dari Profesor Usami, guru dari Ayumi. Tiba-tiba seekor kaiju muncul dan berjalan di dasar laut. Kekuatan dari kaiju itu rupanya bisa membersihkan laut dari bercak merah. Ayumi pun menemui Misaki lagi, yang mana ternyata ia adalah putri dari Profesor Usami. Sedangkan kaiju tadi bernama Lafresion, yang adalah teman dari Ayumi dengan kemampuannya yang bisa mengembalikan lingkungan menjadi kembali hijau. Namun sayangnya, kekuatan itu malah berbahaya bagi makhluk hidup. Ayumi sempat bertemu dengan Profesor Usami yang meminta Ayumi untuk menyadarkan Misaki. Lafresion tiba-tiba mengamuk. Ultraman Neos pun muncul untuk menghadapinya. Setelah menyadari kalau Lafresion bukan kaiju yang baik, ia pun membiarkan Ultraman Neos untuk mengalahkannya, dan terungkap kalau Profesor Usami yang muncul tadi sebenarnya adalah Seven Tuan. Hari berganti, 3 orang anak yang senang menaiki dino coaster sedih karena permainan itu akan ditutup sebentar lagi. Untuk mencegahnya, mereka berniat mengirim gambar dinosaurus pada Hart yang ternyata itu gagal. Mereka melakukan cara lain dengan mengubur kerangka dinosaurus palsu yang diambil dari sekolah. Hingga malamnya, sebuah petir menyambar tempat tersebut. Hart pun menuju TKP dan menemukan beberapa kerangka dinosaurus. Keesokannya, mereka bertiga berniat membuat rencana lain dengan membentuk jejak kaki dinosaurus. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan jejak kaki sungguhan dan seekor dinosaurus yang mengamuk di sekitar tempat itu. Beruntungnya, Hart datang untuk menyerang dan menyelamatkan mereka bertiga. Sementara Kagura langsung berubah menjadi Ultraman Neos untuk melawan dinosaurus tersebut. Neos sempat memperbaiki rumah yang ia rusak. Tampaknya dinosaurus ini lumayan merepotkan, dan dengan finishernya Ultraman Neos pun memenangkan pertarungan. Dilaporkan sebuah satelit telah hancur karena objek yang tidak diketahui. Sementara itu muncul sebuah meteor misterius yang kini diselidiki oleh Hart. Sekretaris Fujiwara mengenalkan wakil menteri Biro Informasi yang memiliki sifat arogan, yang mana ia mendesak kapten untuk segera mengembalikan meteor itu ke luar angkasa, padahal itu bisa saja membahayakan anggota Hart. Dengan nekat, kapten memutuskan untuk melakukan investigasi seorang diri dan membuatnya tertangkap dalam objek misterius itu. Uematsu menolak perintah untuk mengembalikan objek itu ke luar angkasa. Mereka pun melakukan berbagai rencana untuk menyelamatkan kapten, namun selalu gagal. Kagura yang ingin berubah menjadi Ultraman Neos dilarang Seven Tuan karena benda itu bisa menyerap energi apapun. Sehingga untuk saat ini mereka hanya bisa mengandalkan rencana yang dibuat oleh manusia. Karena mereka tiba-tiba diserang, Kagura pun berubah menjadi Ultraman Neos dan tampak kesulitan melawannya. Seven Tuan juga muncul membantu mereka semua. Uematsu mengaktifkan sistem anti-gravitasi untuk mengirim benda itu ke luar angkasa, namun Neos berhasil menyelamatkan kapten. Seekor kaiju kuat tiba-tiba muncul dan mengejar alien Zamu dan berhasil menghancurkan salah satu dari mereka. Hart menemukan seorang pria yang dikejar dan diserang sesuatu. Mereka pun berniat untuk menolongnya. Tiba-tiba, mereka mendapat pesan dari alien misterius yang meminta mereka untuk menyerahkan pria tadi karena ia adalah makhluk yang berbahaya. Nana yang mendekat tiba-tiba diserang. Kagura yang percaya bahwa pria itu bukanlah musuh mendapat info bahwa ada alien jahat yang mengincar dan ingin menghabisi semua alien Zamu yang kini berada di benda yang sedang dibawa pria itu. Atasan Hart juga memerintahkan mereka untuk menyerahkan pria itu pada si alien jahat. Mereka bahkan diusir keluar dari ruangan. Namun dengan perintah kapten, mereka pun memberontak dan menyelamatkan alien Zamu. Kaiju Gurale kini telah muncul dan mengamuk. Kagura akhirnya berubah menjadi Ultraman Neos untuk melawannya. Neos tampak sangat kesulitan, bahkan energinya diserap lumayan banyak oleh Gurale dan membuatnya tak berdaya. Namun mendengar Nana yang memanggilnya, Kagura pun bangkit lagi dan mengalahkan kaiju tersebut. Neos yang hampir kehilangan energi dihampiri Ultraman Goofy dan Seven Tuan.
Jovi akan mengambil energi dari planet M78 untuk Neos. Namun selama itu, Kagura tidak boleh berubah menjadi Ultraman dulu, atau tidak itu akan membahayakan nyawanya. Nana akhirnya menemukan Kagura yang tak berdaya dan membawanya ke sebuah rumah. Alien Manship muncul lagi dan mengancam manusia untuk segera menyerahkan Alien Zamo. Keberadaan mereka bertiga rupanya telah diketahui. Namun tiba-tiba Alien Manship muncul dan menyerang mereka semua. Ia pun menggunakan wujud raksasanya dan diserang oleh Ultra Seven Tuan. Meski begitu, Seven Tuan tampak sangat kesulitan. Kagura pun dengan terpaksa mengabaikan peringatan Jovi dengan berubah menjadi Ultraman Neos. Meski begitu, mereka berdua tetap bukan tandingan dari Alien Manship. Namun, Alien Zamo akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri dengan memberi energinya para Ultraman Neos dan Seven Tuan yang berhasil menghancurkan Alien Manship. Dan akhirnya, kedua Ultraman itu pun menyelesaikan tugasnya dan kembali ke tempat asal mereka.